Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat, semangat baru dalam anugerah Tuhan kita. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 8 Januari 2022. Lukas pasal 3 ayat 2-3 mengatakan demikian. Hanas dan Kayafas menjabat sebagai imam agung. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria yang tinggal di padang belantara. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Dampak suaranya. Saudara-saudaraku, kira-kira apa yang paling umum kita ingat jika kita ingin mendeskripsikan seseorang? Siapakah dia? Mungkin dengan mudah kita akan mengingat parasnya yang cantik atau ganteng. Kita akan mudah menyebut penampilannya, pakaiannya, pekerjaannya, statusnya, warna kulitnya, dan lain-lain. Saudara sekalian, apa yang ditonjolkan oleh Alkitab ketika menyebut seseorang yang bernama Yohanes? Bukan wajahnya atau tubuhnya, karena ia bukan seorang model. Bukan kepribadiannya, karena ia bukan seorang selebritas. Bukan tangannya seolah-olah ia adalah pengrajin. Bukan kekayaannya, bukan status sosialnya, bukan warna kulitnya. Bukan kakinya seakan-akan ia seorang pelari atau atlet. Tapi kitab suci menonjolkan suara Yohanes. Ini pun bukan karena Yohanes memiliki nada atau warna suara yang indah atau merdu, atau karena pandai bernyanyi. Suara Yohanes ditekankan karena apa yang diberitakan, disampaikan dan diproklamasikannya, yakni firman Allah. Yohanes disebut suara karena ia adalah seorang pengkhotbah yang diutus oleh Tuhan. Perkataan, pembicaraan yang keluar dari mulut Yohanes bukanlah kata-kata sembarangan atau asal keluar. Tetapi suara Yohanes adalah suara yang berseru-seru dengan kuasa dan urgensi karena keagungan dan bobot dari pesannya. Perkataannya adalah hal yang berisi. Perkataannya bukanlah perkataan yang kosong atau menyakiti orang lain. Suara Yohanes berseru-seru di padang gurun, di mana keadaannya tenang dan hening. Padang gurun melambang kegersangan hidup yang ditumbuhi onak dan duri. Namun dari padang inilah muncul suara yang menghidupkan dan yang memberi harapan baru. Suara Yohanes adalah penggenapan nubuat Yesaya pasal 40 ayat 3 yang mengatakan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Kemudian ini dikutip oleh penulis keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Perkataannya yang berkuasa, suaranya yang berisi, yang menguatkan, menghiburkan, memberkati banyak orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku, dan respon apakah yang tepat terhadap suara? Khususnya suara yang mengumumkan firman Allah dan seruan yang begitu lantang dan kuat. Setiap orang harus menyimak dengan sungguh-sungguh suara itu, sehingga mereka menjadi tanah yang subur untuk menerima berita itu. Kehadiran suara Yohanes sungguh mempengaruhi manusia yang sedang menantikan kelepasan dari dosa. Hati yang gersang dan tandus, tiada berair. Hati yang penuh onak dan duri, yang bengkok dan yang berbatu-batu. Hati yang melukiskan bahwa seseorang sangat membutuhkan juru selamat dan penyelamat dari dosa. Saudara-saudaraku, apa yang akan diingat pertama kali tentang kita oleh orang-orang lain di sekitar kita? Kiranya tidak hanya menyebut nama kita saja, nama lahir kita. Apa yang kita lakukan senantiasa? Apa yang keluar dari kata-kata kita setiap saat? Kiranya bukan kata-kata yang mencemooh orang, menggosipkan orang, melemahkan seseorang. Tapi kata-kata yang memberikan harapan baru, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan orang-orang yang mendengar perkataan kita.
Jika tidak ada, berarti kita tidak berbuat apa-apa, atau kita hanya menanti dan menerima. Padahal kita diselamatkan untuk pergi memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kiranya setiap perkataan kita dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Makin mengenal Tuhan, makin mendekat kepada Tuhan, dan makin hidup dengan baik. Sebab kita adalah Yohanes-Yohanes yang diutus Tuhan. Mari memberi dampak dengan perkataan kita di sekeliling kita. Semoga kita tak hidup percuma, tapi menggunakan setiap waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bersama saya mari kita berdoa kepada Tuhan dengan pujian ini. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Membuka mata kami, membuka hati kami, dan membuka hari kami. Kehadiran kami di dunia ini adalah harus memberikan dampak. Ya Tuhan, suara kami jadikanlah menjadi suara yang berguna bagi-Mu, memuliakan nama-Mu, yang memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan kalau terlalu banyak suara kami yang keluar dari mulut ini tidak memberkati orang-orang di sekitar kami. Berilah kami kekuatan supaya yang keluar dari mulut kami adalah suara yang berkenan kepada Tuhan, suara yang menyenangkan Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Tuhan, dan mengerti maksud-maksud-Mu dari kehidupan kami, oleh karena kami dapat menjadi teladan bagi orang banyak. Tuhan, pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam segenap aktivitas kami. Dimanapun umat-Mu berada yang mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan kuatkanlah mereka dan ingatkanlah mereka, suara mereka haruslah menjadi suara yang menyenangkan hati-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.